Baik semua kan kabarnya? Ya, benar. Sebelum itu untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, tentu saja dilimpahi keberkahan. Untuk hari ini saya minta Ridho untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ridho. Ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ya, Pak. Apakah ini ada yang nggak hadir? Nah, saya absen. Aulia Salsabila Sekacandi. Ya. Adil Daniel Rabani. Hadir, Pak. Hana Rahma Putri. Lukman Aprianto. Lintang Tejo Seno. Mahario Pasandi. Muhammad Fajar Nugroho. Muhammad Solahuddin Afifurido. Revanda Helen Tian Sandi. Alhamdulillah hadir semua ya. Kalian kan masih sangat sehat-sehat, masih sangat muda. Saya ini hari ini ada sedikit kendala ya. Saya terkena sakit gigi, tapi nggak apa-apa. Dibanding dengan nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan, sakit gigi ini nggak kerasa. Apalagi sekarang kita ketemu Karo Hana sama Aulia sama Lita, saya jadi semangat. Ya, betul. Ya kan saya, ya kan tahu, sama Rian tadi, Mario Pak tadi juga semua semangat ya. Ya, Pak. Semangat ya, tadi ya. Ya semangat Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini akan memulai bab yang baru, yaitu algoritma pemrograman. Nah, sebelum kita mulai kemarin, kita kan ada pertemuan tentang bab jaringan komputer dan informatika. Benar kan ya? Ya. Pak masih kan? Masih. Iya. Saya coba tanya, Hana, sebutkan susunan kabel LAN. Yang strike apa yang cross? Yang strike aja. Ayo sebutkan. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, benar? Benar, Pak. Tepuk tangan. Ini memang kelas yang luar biasa ya. Kelasnya keren-keren nih. Arek-arek. Cowok-cowok, cewek-cewek. Semangat-semangat gitu. Ya. Nah, coba lagi pertanyaan seputar JKI kemarin. Media transmisi, Fajar. Sebutkan media transmisi, Fajar. Yang pertama WiFi, ya. yang kedua kabel, Kabel ya. ketiga sinyal. Ya, untuk seluler mungkin ya. Benar ya? Benar, Pak. Tepuk tangan, Fajar. Pria tadi senyum-senyum begini. Satu lagi pertanyaan saya. Yang biasa kita temui di jaringan LAN itu kabelnya, pakai kabel ya, media kabel. Itu kabelnya namanya kabel apa? Ridho. Biasanya kita memakai kabel UTP, Pak. Kalau UTP konektornya pakai apa? Pakai konektor RJ45. Pakai konektor RJ45. Benar ya? Ya. Tepuk tangan yang mulia. Ridho. Berarti masih ingat, emang pintar-pintar anak-anak. Nggak banyak tapi mentes-mentes, pintar-pintar. Ya, Pak. Sebelum masuk ke materi hari ini, saya mau cerita sedikit ya. Jadi, kenapa kok kita harus belajar ini, algoritma dan pemrograman? Apa sih algoritma? Apa sih pemrograman? Jadi, setiap orang, setiap manusia, kalian semua, ini orang semua kan ya? Ya. Pasti mengalami permasalahan. Itu sudah pasti.
Entah itu permasalahan kecil, entah itu permasalahan besar, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti ada masalah-masalah yang ditemui. Tentu setiap orang, setiap kalian pasti berbeda masalahnya. Contoh mungkin Lintang bangun tidur dia kehilangan HP. Itu juga masalah. Atau mungkin Hana bangun tidur perutnya lapar. Biasanya kan gitu ya. Ya. Bangun tidur perutnya lapar. Itu juga masalah. Ada lagi yang paling masalah yaitu nggak bisa bangun. Itu juga masalah. Ya Pak, itu nggak usah bangun Pak itu. Ya, jadi kita selama kita ada di dunia ini ya pastilah ada masalah. Sekarang gini, setiap permasalahan, setiap orang yang punya masalah itu apa yang dicari? Solusi. Pasti solusi, pasti memecahkan masalah. Contoh tadi Hana masalahnya lapar. Solusinya apa? Makan. Ya mungkin makan dan kenyang. Itu maka laparnya akan hilang. Apakah itu terjadi secara tiba-tiba? Contoh bangun tidur, kemudian lapar, saya pengen kenyang, langsung jadi kenyang. Apakah seperti itu? Ya, pasti enggak ya. Pasti ada apa yang dilakukan. Ya, step by step atau Apa ada pertanyaan? hal yang dilakukan agar solusinya itu tercapai atau masalahnya itu hilang. Kita hari ini akan belajar step by step untuk memecahkan sebuah masalah. Kenapa seperti itu? Karena di akhir fase nanti, di akhir materi ini nanti, kalian akan diminta atau dituntut untuk bisa membuat atau merancang sebuah aplikasi sederhana. Pernah nggak kalian berpikir gimana aplikasi game itu dibuat? Gimana Mobile Legends itu bisa berjalan? Gimana aplikasi di Indomaret atau aplikasi kasir itu bisa diciptakan? Itu juga berawal dari masalah-masalah tadi. Nah, untuk mencapai sebuah solusi itu, yakni aplikasi pemrograman itu, maka harus ada step by step-nya atau langkah demi langkah untuk menciptakan hal itu. Sebelum ke pemrograman, kalian harus tahu, paham betul tentang algoritma. Algoritma itu tadi step by step tadi. Makanya pemrograman itu tidak bisa terlepas dari algoritma. Dasar untuk kalian bisa memprogram atau menciptakan program atau aplikasi itu ya algoritma tadi. Karena itu kita mulai dari hal-hal sederhana saja. Dari hal-hal yang biasa kita jumpai di kehidupan kita. Yang mana? Oke, kita masuk ke materi. Ini tadi yang saya ceritakan. Setiap orang pasti ada permasalahan masing-masing yang dialami. Dan dari permasalahan tersebut, pasti setiap orang akan memikirkan langkah-langkah untuk mencapai sebuah solusi. Tuh. Apakah langkah menuju solusi itu harus sama? Apakah harus sama? Tidak. Contoh. Sandi ingin ke Malang. Rumahnya Sandi itu Lamongan. Ya. Terus Lukman juga ingin ke Malang. Masalahnya sama, ingin ke Malang. Lukman rumahnya di Jombang. Sekarang apakah alur untuk menuju ke Malang itu sama? Apakah harus pasti lewat Surabaya? Ya, pasti jalan yang ditempuh juga berbeda-beda. Jalan yang ditempuh itu yang gimana? Gimana? Pasti yang paling cepat, paling mudah, paling cepat. Kalau ada macet, pasti pilih jalan yang lain. Kalau jalannya jauh, pasti pilih jalan yang dekat. Walaupun solusinya sama, yaitu ke Malang, tujuannya sama. Tapi pasti langkah-langkah yang dilakukan juga berbeda. Ya, jadi setiap orang punya algoritma berbeda-beda atau langkah-langkah yang berbeda. Bagaimana merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai sebuah solusi? Jadi di materi kita hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya merumuskan sebuah langkah-langkah untuk mencapai solusi. Nah,
Yang kedua, bagaimana sebuah aplikasi bisa dibuat dan digunakan. Jadi sudah saya singgung ya. Kalian kan pasti menggunakan aplikasi. Bawa HP semua ya? Ya, Pak. Wah, nanti digunakan HP-nya. Jangan digunakan untuk bermain, tapi digunakan untuk pembelajaran. Jadi tujuan pelajaran pada hari ini kalian diminta atau tujuan kalian agar kalian bisa memahami algoritma. Yang pertama. Yang kedua, menerapkan algoritma, dan yang ketiga, menganalisis algoritma. Algoritma itu ada apa aja dan bagaimana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu, silakan kalian scan barcode yang ada di depan ini. Ini nanti menuju pretest yang bisa kalian kerjakan. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Cukup? Ya, cukup, Pak. Nah, silakan di scan. Ayo, HP-nya dikeluarkan semua. Siap. Silakan. Yang ada kendala silakan angkat tangan. Sudah, Sandi? Scan lah. Rian sudah ya. Muncul apa? Pretest, kuis pretest ya. Ya, Pak. Silakan dikerjakan. Di situ ada 7 soal. Silakan kalian kerjakan. Nggak paham Pak, nggak apa-apa. Namanya juga pretest. Mungkin dari kalian ada yang sudah paham, mungkin dari kalian banyak yang belum paham dari beberapa soal itu wajar. Nah, nanti kita bahas. Bisa semua ya? Ya, Pak. Teman bisa ya? Kalau Bintang sudah? Sudah, semua ya? Ya. Ya, 1 menit lagi. bentar. Sabar, pretest saja, gak apa-apa untuk mengukur Ya, Pak. kalian. Mungkin sudah ada beberapa dari kalian seperti sekarang ini, kayaknya kok kayak programmer sekarang. Amin. Hacker ya. Jangan Pak, jangan jadi hacker. Ilmu itu nggak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kalau hacker baik, gak apa-apa. Ya, Pak. Sudah ya? Ada yang belum. Saya. Ya semua. Kalau kesulitan mungkin bukunya dibuka modulnya, nggak apa-apa, buku paketnya. Tadi di rumah kan sudah baca, mungkin kemarin atau tadi kan sudah dibaca-baca kan. Ya, ampun. Di Google Classroom bagi yang nggak suka baca buku kertas mungkin sukanya itu pegang HP, bacanya itu suka dari HP. Saya sudah sediakan bahannya di situ, materi yang kita bahas. Ya, Pak. Sudah bisa diakses ya, Window? Ya. Nama, kasih namamu. Ya. Dah. Ya. Benar berapa, Window? 3, Pak. 3, nggak apa-apa. Fajar benar berapa? 2, nggak apa-apa. Kalau Lukman? 4. Oh, Lukman. Ini penting ini, Lukman. Keren ini. Anda? 3. Untuk Helen? Benar berapa? 2. Ada, nggak apa-apa. Ya, pastilah. Namanya juga belum mungkin banyak istilah asing ya. Ya, Pak. Belum kalian tahu apa ini, artinya apa. Nah, kita bahas kan. Oke. Kita masuk ke materi. Sudah semua ya? Oke. Ya, Pak. Algoritma. Apa itu algoritma? Kalau definisi dari buku, yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah
yang disusun secara sistematis dan logis. Itu dari kata-kata buku. Sebenarnya namanya definisi dari buku itu kan banyak sekali. Beda kata-kata, beda menuangkan kata-kata, setiap penulis itu pasti beda-beda. Tapi intinya, kalau kalian susah memahami kata-kata ini, intinya algoritma itu step by step atau langkah-langkah yang perlu kalian garis bawahi. Langkah-langkah yang urut, bukan urutan langkah-langkah. Penyelesaian masalah. Jadi setiap langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu disebut algoritma. Tapi kamu harus tahu catatan di situ yaitu disusun secara sistematis dan logis. Logis itu masuk akal. Ya. Nggak mungkin algoritma itu nggak masuk akal. Jadi kamu kalau buat algoritma itu harus masuk akal. Contoh aja. Seperti tadi lah, kalian ada masalah ingin ke Malang. Kamu menuangkan di situ algoritma. Saya akan pergi ke Malang. Yang pertama saya lakukan keluar dari rumah. Yang kedua ngambil pintu Doraemon. Yang ketiga langsung ke Malang. Apakah itu logis? Ya, nggak masuk akal. Itu hanya ada di kartu. Ya. Jadi kalian harus menyusunnya secara logis. Itu ya? Ya, Pak. Sekarang kriterianya itu ada input, ada output. Input itu masukan, ya kan? Ya, Pak. Output keluaran atau hasil. Contoh membuat mie. Masalahnya pengen makan mie. Alurnya pasti siapkan mie, air. Nah itu input. Ada air, ada mie, terus ada apa lagi? Panci, kompor dan lain-lain. Itu ya, itu input. Kemudian output hasilnya apa? Jadi apa? Mie, entah itu mie kuah, entah itu mie. Apakah mie goreng digoreng? Ya itu beda lah, nanti beda pandangan lah. Nah kamu itu harus menyusun algoritma itu secara jelas. Itu ya. Contoh itu ada input, ada output. Yang kedua efektif dan efisien. Maksudnya efektif dan efisien itu gimana? Hilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, hindari langkah-langkah yang tidak perlu. Jadi step by step itu harus semuanya tersusun paling singkat dan padat dan jelas. Itu efektif dan efisien. Jangan kok berbelit-belit. Contoh mau ke Malang. Saya mau ke Malang. Saya akan melewati jalur Solo dulu karena saya mau pamer BBM. Umpama itu algoritma yang tidak masuk akal, berbelit-belit. Walaupun nanti solusinya juga tercapai ke Malang, tapi itu tidak perlu. Ya, otomatis carilah jalur yang tepat, yang efektif dan efisien. Entah itu apapun masalahnya, pasti carikan yang paling efisien. Yang ketiga terstruktur. Terstruktur itu urut. Jelas langkah demi langkahnya itu urut, tidak kok meloncat-loncat. Tuh ya. Sekarang macam-macam algoritma ada 3 yang kita pelajari hari ini. Ada dengan bahasa sehari-hari, ada dengan apa itu? Pseudokode, ada dengan kalau bahasa sehari-hari kalian pasti paham bahasa Indonesia atau ada yang pakai bahasa Arab di sini? Oh, enggak kan? Enggak. Pasti bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, sekarang pseudokode. Apa itu pseudokode? Jadi pseudokode itu nanti ada, tapi saya jelaskan sedikit ya. Itu sebuah bahasa, tapi tidak ada yang formal, tidak ada patennya, tidak ada aturan bakunya. Yang mendekati bahasa pemrograman. Jadi biasanya pseudokode itu pakai bahasa Inggris yang digunakan untuk mempersingkat bahasa sehari-hari dan untuk menjelaskan flowchart. Itu pseudokode. Jadi di tengah-tengah ya. Untuk mempersingkat bahasa sehari-hari dan untuk menjelaskan flowchart. Contoh, mulai. Bahasa Inggrisnya apa mulai? Start. Kayak start. Kemudian contoh, masukkan mie ke dalam panci. Itu kan pakai bahasa sehari-hari. Jadi kalau pseudokodenya input sama dengan mie. Itu aja, jadi singkat aja. Kalau kalian masih bingung gini, contoh, luas
persegi panjang. Mau cari luas persegi panjang. Start. Kemudian input, apa inputnya? Panjang dan lebar. Proses panjang kali lebar. Output luas atau hasil. Nah, itu pseudokode. Singkat saja. Kalau bahasa sehari-hari kan silakan masukkan panjang persegi panjang. Itu kan? Ya. Yang kedua, silakan masukkan lebar persegi panjang. Yang ketiga, selanjutnya silakan memproses atau mengkalikan antara panjang dan lebar dan bla bla. Itu bedanya algoritma bahasa sehari-hari dengan apa? Pseudokode. Yang ketiga, flowchart. Flowchart itu berupa simbol. Simbolnya bagaimana? Ada beberapa simbol di flowchart yang sudah paten. Kamu nggak boleh pakai simbol sendiri-sendiri. Saya punya Pak lambang dari keluarga saya, keluarga Itachi, namanya. Nggak boleh. Ada simbol yang sudah dipatenkan. Nanti kita tunjukkan. Nah, contoh gini, algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di situ apa? Penyajian mie instan. Gimana cara menyajikan mie instan? Coba Siapkan dahulu panci, air, dan yang keras. Siapkan dahulu air, panci, dan mie. Oke, terus gitu. lalu masukkan air ke dalam panci dan rebus. Masukkan air ke dalam panci kemudian rebus. Gitu. Oke, terus Masukkan mie ke dalam air yang sudah panas. masukkan mie ke dalam air yang sudah panas. Kemudian Tunggu sampai beberapa menit. ah, Lalu tiriskan mie ke wadah yang sudah disediakan. tiriskan mie ke wadah yang sudah disediakan. Itu ya. Kemudian mie siap Bisa disajikan. Benar ya? Ya, Semua sudah pernah buat mie sendiri kan? ya Pak. Ya, Pak. Tapi apakah pasti seperti itu urutannya? Pasti ada yang beda kan? Langsung dimakan Pak. Langsung dimakan. Ada yang langsung dimakan, tapi itu ya nggak baik tuh. Nggak baik langsung dimakan. Mungkin ada yang langsung dimasukkan antara mie dan air yang masih dingin. Belum panas. Baru nanti dididihkan bersama-sama. Apa itu dididihkan? Ya. Digodok terus direbus bersama. Bisa seperti itu. Ya Pak. Ya enggak, enggak. Paham kan digodok ya? Paham. Ini yang luar Jawa. Paham? Bahasa Digodok ya. Atau mungkin gimana ya? Beda-beda. Atau mungkin bumbunya dulu biasanya disiapkan. Ya. Baru nanti minyak dimasukkan dan lain-lain. Pasti ada beberapa versi, tapi nanti hasilnya tetap sama. Itu juga algoritma. Yang penting tadi apa? Jelas, efisien dan efektif, kemudian terstruktur. Contoh lagi menyalakan komputer, pasti beda-beda kan? Ya Pak. Ada yang mungkin monitornya dulu, ada yang CPU-nya dulu baru monitor dan lain. Kemudian melakukan belanja online. Ada yang belanja online. Nah, Itu juga kamu harus tahu step by step-nya baru bisa melakukan belanja online. Mungkin kalian itu sudah terbiasa melakukan. Tapi untuk menuangkan langkah demi langkahnya itu kan nggak terbiasa kan? Ya. Oleh karena itu kamu harus belajar untuk menuangkan alur-alur tersebut. Ya nanti waktu kalian sudah berlatih pemrograman, kamu bisa dengan mudah merumuskan alur-alur untuk mengerjakan suatu aplikasi atau membuat suatu aplikasi. Itu fungsinya algoritma di situ. Kalau ini masih dasarnya, jadi di kehidupan sehari-hari kalian saja masuk ke akun media sosial. Sekarang kita mintai tolong coba. Kalau masuk Facebook, pertama apa yang dimasukkan? Apa saja? Sebenarnya register dulu, kalau belum punya akun. Yang sudah punya akun aja, ya. Kalau belum punya akun, masukkan email atau username. Masukkan username. Kemudian Setelah itu password. kemudian Kita langsung klik login, langsung langsung masuk. masuk. Apakah kemungkinannya pasti langsung masuk?
Hah? Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Mungkin kata teman passwordnya salah, Pak. Oke, kalau passwordnya salah bisa masuk? Nggak bisa. Emailnya salah bisa masuk? Jadi ada dua kemungkinan pasti ya. Yang kemungkinan pertama kata Fajar tadi bisa masuk. Kemungkinan kedua tidak bisa masuk. Kemungkinan itu juga harus dituangkan dalam alur algoritma. Gitu ya? Jadi setiap kemungkinan yang akan terjadi itu harus juga dituangkan, dituliskan, dan lain-lain. Nah ini contoh algoritma pakai bahasa sehari-hari. Ini login akun email. Nah di sini tadi ada dua kemungkinan. Jika email dan password sesuai di langkah yang kelima itu, akan diarahkan ke halaman utama email. Kemungkinan kedua, jika email dan password tidak sesuai, entah itu password salah, entah itu email salah, akan ditampilkan pesan kesalahan atau notifikasi bahwa login. Nah, entah itu password yang dimasukkan tidak sesuai. Biasanya gitu ya? Ya. Punya email semua kan ya? Ya. Pasti punya. Ini contoh algoritma pakai bahasa sehari-hari. Paham ya? Paham. Untuk bahasa Indonesia ini paham mudah kan ya? Tinggal mengurutkan alur-alur yang dilakukan. Nah, kita lanjut selanjutnya algoritma pseudokode. Sekarang sini. Suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk merepresentasikan algoritma. Pseudokode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Apa? Karena pakai bahasa Inggris tadi. Selama ini bahasa pemrograman itu masih berpatok atau menggunakan kata-kata atau sintaks-sintaks pakai bahasa Inggris. Kenapa? Ya, karena memang dari dulu pencipta bahasa pemrograman itu diawali oleh orang Eropa. Jadi ya mungkin tahun depan Lukman punya terobosan pakai bahasa Jawa. Jadi coding pakai bahasa Jawa. Nah, tidak ada aturan khusus dalam standar notasi yang digunakan. Tapi untuk selama ini pseudokode itu familiar dengan bahasa Inggris. Ya, jadi familiar dengan bahasa Inggris. Jadi start, mulainya pakai start, input, if. Kalau ada dua kemungkinan tadi. Ini contohnya. Menghitung volume balok. Contohnya ada start, kemudian input panjang, kemudian input lebar, input tinggi. Singkat-singkat kan? Ya. Kemudian proses panjang kali lebar kali tinggi, baru keluar output. Outputnya apa? Salah itu ya. Outputnya itu volume, kan luas balok. Itu ada kesalahan. Yang ketujuh, N. Saya pakai bahasa Inggris. Dari sini paham pseudokode? Paham. Mirip dengan algoritma pakai bahasa sehari-hari, tapi lebih singkat. Terserah kalian penulisannya bebas. Yang penting satu, bisa mudah dipahami oleh orang lain. Tuh, algoritma itu harus mudah dipahami oleh orang lain. Kalau kalian sendiri yang nulis mungkin ya wajar kalian yang buat kalian paham wajar. Tapi Lukman nulis algoritma nanti dibaca oleh Lintang. Mungkin dia nggak paham ini tulisan apa dari motor lorong. Jadi harus jelas ya. Harus jelas. Nah, ini lagi contoh lagi algoritma cek nilai kelulusan. Contoh kalau di bawah 85 tidak lulus, harus di atas 85 dan sama dengan 85. Pakai ini. Start, input nilai, ketiga if nilai, langsung pakai simbol. Simbol apa itu? Lebih dari, sama dengan 8. Nah, kalau pakai bahasa sehari-hari kan langsung ditulis. Jika nilai yang didapat lebih dari atau sama dengan, kan panjang. Ya. Kalau pseudokode itu langsung singkat aja. Kemudian output lulus. Jika tidak, else. Bahasa Inggrisnya else. Jika tidak, outputnya tidak lulus. Itu
itu contoh algoritma dengan pseudo model. Tuh, yang ketiga sekarang, nah, flowchart. Sekarang flowchart atau diagram kali. Flowchart, makanya diagram pasti ada beberapa simbol nih. Bahkan yang mempunyai arus yang membedakan langkah penyelesaian suatu masalah ini pasti kalian sudah paham. Kalian sudah baca sebelumnya kan di modul. Oke, Ini selanjutnya ada garis, ada terminator, ada proses, ada input output. Untuk ini sama ya. Input lambangnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Output juga simbolnya seperti ini. Decision untuk percabangan. Ada on page connector dan off page connector. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa kalian akses buku bahan ajar atau buku modul yang ada di Google Classroom kita. Sudah masuk semua ya? Nah, itu bisa diakses. Atau kalau nggak suka baca-baca lewat HP, bisa di modul atau buku paket yang sudah kalian bawa. Itu ada lengkap gitu. Nah, ini contoh-contoh flowchart. Saya singgung sedikit ya contoh-contohnya. Ada start. Saya tanya. Yang pertama start pasti ya, flowchart itu pasti dimulai dengan simbol terminator. Kemudian ada input sisi. Kemudian itu enggak jelas, itu sebenarnya sisi kali sisi. Kemudian ada outputnya luas. Proses pakai persegi panjang. Ya. Kemudian ada input. Output sama dengan input. Yaitu luas. Saya tanya. Ini flowchart dari apa? Ada sisi, kemudian prosesnya sisi kali sisi. Flowchartnya apa ini? Hah? Luas per segi. Menghitung luas per segi. Nah, kali yang kedua ini apa? Dari inputan kilometer tampilkan meter. Prosesnya inputan dikali 1000. Flowchartnya apa? Jarak. Jarak dari kilometer menjadi ya kan? Ya. Dari kilometer menjadi meter gimana caranya? Dikali 1000 seperti itu. Nah, yang kedua ini, yang ketiga ini seperti tadi, proses lulus dan tidak lulus. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau ada beberapa kemungkinan pakai simbol apa ini namanya? Decision atau percabangan. Nah, percabangan. Sudah paham dari sini? Flowchart? Ada. Ada fungsi dari simbol tersendiri seperti yang di buku kalian ini. Ya. Sekarang silakan masuk ke classroom sudah ya? Ya, Pak. Silakan diakses. Ya. Di situ ada LKPD atau lembar kegiatan kalian. Ya. Wah, soal studi kasus. Ya. Oh, kelas. Ini yang belum gabung. Silakan gabung. Lo lemes nih. Nah, tak kasih satu permasalahan lagi, tapi berbentuk game. Ya, ini ada game. Saya minta satu. Siapa yang mau bermain ini? Itu Hah? saya, Pak. Kamu? Gitu. Oke, saya kendalikan dari sini gamenya. Kamu yang ngomong ya. Jadi ini game untuk menyeberangkan 3 hal, yaitu ada seorang petani. Kasusnya gini, ada seorang petani. Nah, ini yang Kalau Jadi ada seorang petani mempunyai 3 hal, yaitu rumput, kambing, dan serigala.
Aturannya, kalau kambing ditinggal sendiri sama serigala, maka kambing akan dimakan serigala. Ya kan? Pasti kan? Oh ya. Kalau rumput sama kambing ditinggal, maka rumput akan dimakan Kambing. serigala. Tidak apa istilahnya? Tidak doyan, tidak mau sama rumput. Mau makan rumput. Itu. Cluenya di situ. Serigala tidak mau makan Rumput. gimana nih dok? Apa yang mau? Nah, solusinya yang mau dipecahkan. Tiga-tiganya ini harus nyebrang ke daratan yang satunya. Gimana caranya? Dengan catatan perahu ini hanya bisa dimuati oleh Pak Tani dan satu benda. Contoh, rumput saya antar, otomatis kambing akan dimakan serigala. Tuh, oh lucu ya, belum diselesaikan oh lucu. Berarti serigalanya dulu nih Pak. Ada korban berjatuhan oh lucu ini gimana kamu? Ayo, Berarti saya acak dulu aja. Siapa yang mau mengerjakan ini? ya. Saya acak pakai spin wheel. Ini ada nama-nama kalian. Nah, nanti siapa yang keluar harus mengerjakan. Pertama-tama serigalanya. Salah nggak apa-apa, nggak akan dimakan serigala. Santai aja. Oke, kembali ke game. Mana dulu, Helen? Kambing. Oke. Nah, turunkan ya. Ya. Kemudian petaninya kembali. Kan dulunya ya serigala nggak doyan rumput. Apalagi? Slogan ini. Rumput. Nah, oke. Kemudian, Terus kambingnya dibawa kembali ke oke, kambingnya dibawa kembali. Kemudian, serigala. serigala. Oh iya. Dengan Terus kembali yang diambil kambing. Nah, sekali percobaan langsung sukses. Tepuk tangan. Hebat sekali ini logikanya ini. Kan jadi programmer ini. Nah, semangat. Sudah semangat? Nah, sekarang silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nih, kelompok satu ada Rido, ada Rian, ada Lukman, Sandi, dan Fadil. Kelompok dua ada Helen, Fajar, Hana, Aulia, sama Rita. Ayo, kumpul. Sini, pindahkan aja kursinya, pindahkan aja, gak apa-apa. Ini kumpul sama Rido. Ini kumpul sama ini. Nah, siapkan buku tulis sudah ya. Ya Pak. Silakan diskusi tentang dua masalah yang ada di LKPD yang sudah kalian akses lewat Google Classroom tadi. Nah ini studi kasusnya. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu. Ada Pak Firdaus itu seorang ojek, tukang ojek. Dia mempunyai sistem gini, tarifnya 3.000 per kilometer. Tapi kalau nanti totalnya lebih dari 25.000, maka akan dikasih bonus coklat. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Ada yang dikasih bonus, ada yang nggak dikasih bonus. Pasti kan? Ya. Tuh, silakan kalian tuliskan alur dari algoritma kasus ini. Bagaimana penumpang itu mulai ngojek sampai membayar. Itu ya. 3 algoritma tentunya. Seperti yang kita bahas, ada bahasa Indonesia,
ada flowchart, ada pseudo kode. Yang kedua, kasus yang kedua, ada toko yang menerapkan diskon. Jika total belanjanya habis 200.000, lebih dari 200.000, maka akan dapat diskon 5%. Nah, itu gimana logika algoritmanya? Kalian harus berpikir logika, silahkan diskusikan, rundingkan dengan kelompok kalian. Tadi kipas-kipas ya Sandi. Masuk anggap atau sudah berpikir keras Sandi? Berpikir keras Pak ini Pak. Ya silakan nanti tulis hasilnya di buku. Setelah itu presentasikan. Ya. Ya Pak. Bapak mau ambil minum dulu ya? Ya Pak. Nah. Kalau ada yang kesulitan atau lupa materinya, bisa dibuka bukunya. Ya Pak. Kalau kesulitan flowchart, simbolnya apa, tadi lupa, bisa diakses bukunya. Mana Mas? Ya, masih di Diskusikan. ya, Kerjakan yang apa dulu? pembagian tugas. Oh, pembagian tugas. Ya, cepat selesai, Pak. Oke, benar. Pak. Ya, Tanya Pak. ya, gimana itu? Ini flowchartnya digambar dulu tadi. Flowchartnya, kamu mau kerjakan flowchart dulu gitu? Ya. Ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting nanti hasilnya ada 3. Ya. Oh, digambar dulu baru kasih keterangan gitu tak? Ya. Ya, yang penting tadi rapi, jangan amut-amutan. Oke? Ya Pak. Tapi bisa dilihat dengan jelas. Kalau kamu pengen kerjakan flowchartnya dulu, silakan. Kalau pengen kerjakan pseudokodenya dulu, silakan. Kalau yang lain. Atau kalau kelompok ini kan bagi tugas, biar lebih cepat katanya. Ya Pak. Ini lebih tugas itu. Tadi Itu lebih keras Pak ini Pak. oh dia baca modul. Proses. Iya, proses. Coba boleh. Coba ini Pak. Mana itu? Nanti dipresentasikan ya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Ya, Pak. Untuk mengerjakan ini harus selesai 3 algoritma. Mudah kok, baru algoritma aja. Pasti bisa dulu. Ya. Besok kalau setelah algoritma baru masuk ke pemrograman, pakai komputer nanti praktek langsung. Kalau ini teori ya, harus memantapkan dulu pemahaman tentang algoritmanya. Apa? Ya, Makanya Pak. benar itu. Ini studi kasus 1 sampai 2 tidak selesai. Semua dikerjakan. Studi kasus 1 dan studi kasus 2. Dua-duanya. Dua-duanya lah. Waktunya kan banyak. Judulnya. Iya lah. Dua-duanya nanti yang dipresentasikan 1. Oh, 1 Pak. Ya, untuk pengerjakannya nanti yang saya nilai juga mulai presentasi dan juga hasilnya. Nanti kan kamu foto
kamu kirimkan ke Google Classroom kan? Ya. Itu. Untuk presentasinya satu-satu, diacak nanti. Nanti kelompok 1 bisa dapat studi kasus yang kedua atau sebaliknya. Ya, Sandi ya? Betul ya? Iya lah itu. Oh, yang pakai tulis ya Pak? Betul. Oh ya. Ketua. Pokoknya saya melihat dari keaktifan kalian, kemudian nalar kritis kalian dan lain-lain. Kamu apa akan menurutkan? Oh, cek. Kesulitan? Paham ya? Ada masih siap dipikirkan. Sudah ketemu alurnya? Iya. Setengah. Sudah mulai terang. Minta pendapatnya Sandi gitu. Kelompok 1 ya. Iya, jadi pikir alurnya dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sampai kelewatan. Kalau masih bingung juga akses internetnya, sudah connect wifi semua kan ya? Ya, Bisa dimanfaatkan dari wifi di Google.
Itu ada dua kondisi loh itu. Ada dua kemungkinan kan? Oh iya lah. So banget. Iya. Pak Hari apa yang panggilan siapa? Iya. Eriso. Walah. Gimana ya? Dari sekarang? Sudah setengah jalan ya? Wih, coba cepet ya lu. Oh, beda ya? Diamati sungguh-sungguh. Kasusnya diamati sungguh-sungguh. Sandi bawa ya dia kemarin. Belum tampil? Oh enggak. Yang lain keren-keren tampil aja. Keren Alhamdulillah si barangnya keren sekali. Kebetulan. Gimana Alia? Sudah? Oh, sudah dikasih tahu lintang ya? Ya diskusi bareng. Oh, diskusi bareng. Nah, iya, sudah dikasih tahu lintang. Ya, kalian diskusi juga dinilai penilaian saya. Ini ada kriterianya. Puluh menit lagi ya. 10 menit lagi. Ada yang cari referensi itu ya cepat. Seperti Rian Sandi, keren. Ini sampai berapa jawaban ini, Pak? Saya itu sering salah membedakan Lintan sama Alvaro. Tahu Alvaro? X9. Oh, saya tahu, Pak. Betul. Namanya apa, Pak? Apa? Namanya Pak. Oh, Pak Alvaro. Beda, Pak. Beda jauh, Pak. Ya saya ini, saya kebingungan saya. Asli beda jauh. Ya mungkin karena saya nggak begitu ya, sering ketemu sama itu Lintan. Karena kita, Pak. Karena Lintang sama Lintang yang ngomong gak ada Lintang. Berdoa Alvaro sama ngomong gak ada Alvaro. Iya lihat Sandi. Sudah selesai. Sudah satu, Pak. Oh sudah satu. Oke. Ayo 8 menit lagi loh. Oh. Kak, siap presentasinya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini tulis ini harus santai, Pak.
Oh, Pak Dil cepat jadi Ini mau fitur akan gimana? Yang susah. Ini hibah apa diskusi? Oh, sudah ada hati apa ini? Sudah selesai, ayo dikerjakan dulu. Sudah, oh sudah ada titik terang berarti. Tinggal menuangkan ya, dalam tulisan. Oh, jangan lupa ya, di foto yang jelas nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Setiap anak. Jangan lupa ditulis kelompoknya. Kelompoknya siapa aja. Mengumpulkannya sama satu anak semua. Tapi ditulis kelompok nama-nama kelompoknya. Ya. Pak, terakhir Pak. Terakhir, oke. 5 menit. 3, 2, 1. Ya semua. Yang mengumpulkan semua, tapi nanti di lembarnya ditulis kelompoknya siapa saja. Yo. Nah, dia mau keluar. Nama kelompoknya. Mas. Sudah semua ya? Ya. Ya, presentasikan ya. Nah, untuk presentasi yang pertama, silakan disiapkan. Fajar, kelompoknya Fajar, Intan, Aulia, Sekar, Hana dan juga Eza. Mau presentasikan aja. Dipresentasikan dibaca alur-alurnya. Yang pertama alur pakai bahasa Indonesia ngomongkan aja. Yang kedua pakai pseudokode ditulis. Yang ketiga flowchart juga ditulis di papan tulis. Biar enak nanti teman-temanmu untuk melihatnya. Nah, maju dulu lah, maju dulu. Bawa dua-duanya. Nah, perhatikan temanmu yang kelompok 1, kelompok 2 sih. Kelompok 2 mau presentasi. Kelompok 2 ke bagian studi kasus 1. Studi kasus 1. Siapa yang akan mempresentasikan? Mas Fajar. Yang pakai apa dulu? Algoritma apa ini? Yang pertama bahasa Indonesia sehari-hari ya, bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari. Silakan presentasikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan di kasus 1 ya.
Siapa yang mempresentasikan? Gak apa-apa, santai aja. Santai. Studi kasus 1 ya? Ya, studi kasus 1. Bahasa Indonesia. Ya, yang keras sana. Mulai. Disebut nomornya punya. Ya. 1. Mulai. Oke. 2. Silakan masukkan jarak tempuh perjalanan penumpang dalam kilometer. Ya. 3. Silakan masukkan harga dari tarif ojek setiap 1 kilometer. Ya. 4. Ditanyakan deh. Selanjutnya, memproses total biaya dengan jarak tempuh dikali tarif ojek. Ya. 5. Menampilkan total biaya perjalanan ojek. Oke. 6. Jika total biaya perjalanan lebih dari 25.000, maka penumpang mendapat bonus coklat. Ya. 7. Jika tidak, maka penumpang harus membayar total biaya tanpa mendapat. Gimana? Ayo, ulangi. 7. Jika tidak, maka penumpang hanya membayar total biaya tanpa mendapatkan bonus. Ya. Dan selesai. Oke. Berapa langkah? 8. Ada yang ditanyakan dari bahasa Indonesia? Dari kelompok 2, presentasi kelompok 2. Mungkin tanya alumnya, nomor prosesnya. Gitu. Jadi pada langkah prosesnya itu terdapat di nomor berapa? Proses di nomor berapa katanya? Dari algoritma yang kalian buat. Itu ya, Tanya? Bisa dijelaskan kembali. Dijelaskan mungkin Maksudnya proses kembali. di langkah nomor berapa bisa Baca kembali. lebih jelas lagi gitu katanya. Silakan nomor 4. Kenapa kok di langkah nomor 4? Eja, bantu teman-temannya. Kenapa kok prosesnya ada di langkah nomor 4? Katanya Ridho pengen tahu jelas prosesnya itu gimana. Karena Atau bisa dibacakan kembali saja. bisa dibacakan. Bacakan kembali saja. Kembali saya kurang dengar. Kok kayaknya katanya nggak ada prosesnya katanya. Nomor 4 ya, nomor berapa prosesnya? Nomor 4. Nah, itu bacakan. Kalau bacakan. Nomor 4 itu selanjutnya memproses total biaya dengan jarak tempat Cara dikalikan tarif ojek. berarti ada proses pengalian. Gitu. Ya. Kan? Ya. Cukup. Oke. Nah, sekarang yang bentuk pseudokode silakan ditulis di papan. Tuliskan aja. Gantian lah nanti. Sudah siap dia? Ya, Pak. Sudah. Ya. Ya. Oke. Kalau kerjakan saya kalau pulang. Itu ya. Ya tadi.
Lihat Sandi mungkin ada pertanyaan. Gak usah malu-malu sama dia, hanya malu. Ya. Jadi, agak maju sini, Agak maju sini semua. Nah, ini bentuk apa ini? Pseudokode. Perlu dibacakan? Enggak ya? Ya, perlu. Perlu. Bacakan. Nah, bacakan. 1 start. Start. 2 input jarak dalam kilometer. Ya. Ya. 3 input harga per kilometer. 4 proses jarak dikali harga. 5 output total biaya. Ya. 6 if total biaya lebih 25.000. Ya. 7 then bonus coklat. 8 else non bonus. 9 N. Ini bentuk pseudokode dari studi kasus 1 ya. Ada yang ditanyakan? Ada Pak? Itu. Ya. Silakan itu. Itu. Apa? Sebenarnya tidak usah terlalu banyak penjelasannya. Mungkin saya mau tanya satu, if itu artinya apa? If, kenapa kok ada if itu artinya apa? Jika. Jika. Kenapa kok ada jika gitu ya? Ya, Kemungkinannya gimana? bisa dibaca kembali dengan bahasa Indonesia. Nah, mungkin bisa diterangkan dengan bahasa Indonesia katanya gitu. Baca. Kemungkinan apabila total biayanya dari 25.000. Oh gitu. Kemungkinan kalau total biayanya lebih dari 25. Terus kemungkinan selanjutnya Jika tidak, tidak apa? tidak mendapatkan bonus. Oh, tidak lebih dari 25.000. Sudah jelas toh? Ya, sudah. Ya, jelas. Oke, sekarang flowchart. Yang ketiga, flowchart. Yang tinggi loh, jangan pacar ya, bukan pacar ya. Yang kecil aja biar muat, yang penting kelihatan jelas. Perhatikan dulu, nanti kalian gantian presentasi. Kalau sedang katanya, nanti kelompok 1 juga akan tanya yang banyak. Ini kira kira menyusahkan benar. Sudah? Sudah ya. Ini untuk algoritma bentuk flowchartnya, apa? Biar kelompok 1 bisa lihat. Ada yang ditanyakan? Ya, saya mau bertanya. Tanya lagi, Ridho lagi. Perwakilan, Pak. Oh, perwakilan. Ya, Ya, saya mau Pak.
Apa yang ditanyakan tuh? Nama dari simbol start itu apa? Nama dari simbol start. Simbol Terminator. Oh, gitu aja. Oh, itu yang bisa kamu baca atau tidak? Kurang dikenasi ini. Gimana mau tanya selanjutnya? Ya, udah. Sudah yang lain? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, bisa ditutup. Oke. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali. Terima kasih. Nah, saya sempurnakan. Ini sudah benar, sudah sangat bagus untuk dari studi kasus 1. Mungkin yang kurang ini ya. Kalau tidak ada bonus setelah total biaya langsung Selesai. gitu ya. Sudah sangat luar biasa. Oke, sekarang kelompok selanjutnya. Ayo, siap-siap, maju. Ayo semua, ayo. Oke, cowok-cowok beling-beling. Nah, harus semangat, Pak. Ya, ya. Nah, presentasikan yang kedua berarti studi kasus yang kedua. Nggak maju lah, nggak maju biar terlihat. Lewat. Terlalu semangat kayaknya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan juga cuek lah. Oh, presentasi cuek sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai solusi dari studi kasus 2. Oke, ya. Jadi solusi dari studi kasus 2 adalah kita membuat 3 macam algoritma. Ya. Dan algoritma yang pertama adalah algoritma dari bahasa Indonesia yang akan dibaca oleh rekan saya. Rio, ya. Ayo, yang keras dulu, yuk. Yang pertama adalah silakan masukkan nama barang yang akan dibeli. Ya. 2. Silakan masukkan nominal harga dari barang yang akan dibeli. Ya. 3. Silakan masukkan banyaknya barang yang akan dibeli. Ya. 4. Selanjutnya memproses total belanja dengan harga barang dikali banyak barang. 5. Menampilkan total biaya belanja. 6. Jika total belanja lebih dari atau sama dengan 200.000 rupiah, 7. Maka mendapat diskon 5%. Ke-8. Jika total belanja tidak lebih dari atau sama dengan 200.000, maka hanya menampilkan total belanja tanpa dikurangi diskon. 9. Pembeli membayar sesuai total belanja. 10. Selesai. Baik, dari penjelasan rekan saya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Yang ditanyakan dari bentuk algoritma bahasa Indonesia yang pertama ini. Ada? Dari kelompok 2 mungkin ada pertanyaan. Ya, katanya belum ada katanya. Belum ada? Oke, lanjut. Silakan tulis pseudokodenya. Di papan itu hapus dulu. Ya, hapus itu, hapusnya itu. Apa semua hapus saja, juga semua hapus. Ganti kan itu. Yo. Ya. Ya Allah, Enggak apa-apa. Input. Jadi, masukkan tadi. Gimana?
Ayo, keburu waktunya habis ini. Yang ke, nah iya, keburu pulang katanya Pak Dir. Waduh, nah Pak Dir. Adil, jangan duduk lah. Ayo, semangat. Nanti nulis itu loh. Ayo. Nanti Pak, Sudah nulis. nanti peloncat Pak. Adil sudah nulis ya. Nah, Ya, sudah. nah ini pemaparan atau apa tulisan dari bentuk pseudokode studi kasus 2 di kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Ada apa? Jadi Tiga. ada total maksudnya total Belanja. belanjanya kurang dari 200.000. Apa selanjutnya? Bayar gratis. Oh, betul. Kita Oh, iya. Adil. Benar ini. Kalau total belanjanya nggak sampai 200.000 gitu ya? Ya, Ya, Mama kok beli sabun dok? Iya Pak. Nggak mungkin lah sabun 200.000. Berarti selanjutnya apa? Selanjutnya langsung ini nomor 9. Langsung. Jika tidak maka diberikan diskon. Oh, tidak mendapatkan diskon. Jadi tinggal bayar kan? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Tinggal kurang satu. Loncatnya belum? Ya, loncatnya Pak. Ya, loncatnya. Silakan. Gambar sampai lupa. Lihat lah, lupa. Ayo, Pak. Ya, apa? Yang di awal dari sini loh, di atas. Dari atas ini. Di atas ini Pak. Oke, semua nanti. Sudah. Udah tunjukkan aja, karena spedolnya sudah habis ya. Ah iya Pak. Tunjukkan aja kerjaannya. Ini dimulai start, kemudian ini ayo pegang. Jadi mulai dari terminator yang bersifat, Ya. kemudian input banyak barang dan harga barang, Ya. kemudian proses dari total harga dikali barang, Ya. kemudian ada simbol kembali output total belanja, kemudian ada decision yang
memiliki keterangan lebih dari 200.000. Nah, Apabila memang total harga lebih dari 200.000, maka total barang kurangi 5%. ya, Kemudian total diskon selesai. gitu. Ya, Ada yang ditanyakan? Bisa lihat dulu itu. Nah, ya bisa. Ini yang saya kekurangan. iya, tanya kekurangan katanya. Di flowchartnya ada kekurangan. Ya, Mau koreksi dikit sebelum pertanyaan. ya. Kurang T sama Y. Ya, Mana T sama Y-nya? Maksudnya gimana? Ini ada dua kemungkinan mungkin maksudnya ya. Oh, ya. Jadi ini mungkin orang yang nulis pakai benar. Ya udah. Jadi sini sebenarnya ada kadang memang total belanja di atas 200.000, ada yang di bawah 200.000. Ya, Ya. nah, Gitu ya. nah, gitu ya. Paham ya? Ya. Ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, sangat luar biasa dua kelompok ini. Mas sudah paham, sudah menerapkan dan sudah bisa menganalisis gimana caranya membuat sebuah algoritma dari sebuah kasus atau dua buah kasus. Nah, untuk menutup materi kita, Alhamdulillah. silakan kerjakan post test nanti sebagai nilai kalian individu ya, tadi kan kelompok, sekarang Pak ya ini Pak. nilai individu. Silakan di scan. Pertanyaannya seperti pretest tadi, pastilah. Masa kok tancet ya? Ya. Katanya tadi saya tanya sudah paham. Di presentasi juga terlihat sangat paham semua. Ya. Sekarang silakan dikerjakan. 5 menit dari sekarang. Kalau nggak bisa langsung ketik aja wordball.net resource aja. Kerjakan sendiri-sendiri loh ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oh, udah dikasih apa tutorial gitu kok. Di Google Classroom itu juga ada video loh ya. Bisa kalian akses kalau kurang paham, kalau pengen ulang materinya. Berapa menit lagi? Coba. Nah. Ya. 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 Setengah menit. Ya ya. 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 Saya lihat dulu.
Sudah. Oke. Saya lihat dari perkembangan mulai pretest, kemudian kalian mengerjakan propos tes ini sudah sangat signifikan, hampir 100% kenaikan. Dari benar 2, ada yang benar 7, semua total, ada yang benar 6. Pokoknya peningkatannya luar biasa. Nah, terus sikap kalian juga sangat luar biasa. Kalian sudah tertib, sudah kooperatif, semangat juga. Ya Pak. Terus diskusi tadi juga sangat semangat, saling memberikan masukan. Ada yang bagi tugas, ada yang enggak bagi tugas, tapi tetap memberikan masukan. Hebat, sangat luar biasa. Kalian aktif semua. Walaupun tadi ada sedikit saja, sedikit yang kurang, tapi namanya pada awal kalian sudah hanya sedikit yang kurang, itu sudah sangat luar biasa. Dari hasilnya juga sudah sangat memuaskan. Kawan kalian tadi saya lihat di post-test sudah sangat jauh baik dibandingkan pretest di awal. Itu ya. Oke, besok kalau presentasi lebih lebih kompak lagi. Walaupun tadi sudah sangat kompak, sudah sangat kompak. Tapi besok kalau presentasi lebih kompak lagi. Yo. Nah, sebelum saya tutup materi ini, mungkin saya minta kesimpulan dari materi yang sudah saya ajarkan. Rindu? Ya, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah tentang algoritma. Jadi algoritma adalah pengertian dari kumpulan langkah-langkah atau urutan sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan algoritma ini sangat dibutuhkan di bidang informatika dan komputer karena untuk pembuatan aplikasi dan juga website. Sangat luar biasa. Tangan. Karena keterbatasan waktu untuk hari ini materi kita sudah berjalan sangat luar biasa. Kalian sudah sangat hebat semua. Semoga tetap semangat, sukses selalu untuk kedepannya, jaga kesehatan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan bahasa pemrograman. Kita baru masuk ke pemrogramannya. Ini algoritma sudah paham semua kan? Sudah terbukti paham. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran yang luar biasa pada hari ini, ya, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh cewek sekarang ya. Ya, Aulia, sekarang silakan dipimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita doa semua. Sudah selesai. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.